Allah terhadap kita. Apa yang kita inginkan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kadang tidak sesuai dengan keinginan atau jumlah yang kita inginkan. Karena Allah tahu apa yang kita perlukan dan jumlah berapa yang kita perlukan. Allah Maha tahu dan Allah sangat tahu tentang apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Oleh karenanya kita sangat berterima kasih kepada Allah yang sangat amat baik ini. Insya Allah kita selalu menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Terimalah semua pemberian-pemberian Allah. La in tardha bil maksumi ishda muna'aman. Kalau kalian ridho atas semua pemberian Allah, kalian akan hidup nikmat. Tapi kalau kalian tidak ridho atas pemberian Allah, kalian akan selalu hidup dalam keraguan-raguan, dalam kesedihan. Mari kita tinggalkan kesedihan. Kita harus senang, kita harus bahagia atas semua pemberian-pemberian Allah. Karena kita ini ciptaan Allah. Itulah orang yang marah. Orang kalau marah kepada siapapun, walaupun dia sudah memaafkan dan saling memaafkan, tetap bekas itu masih ada. Oleh karenanya, wahai anakku, janganlah kamu itu biasa marah. Karena walaupun kamu dimaafkan oleh ayahmu, dimaafkan oleh teman-temanmu, tapi bekas daripada marah itu masih ada. Oleh karena itu, mari kita harus bisa menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit kita marah. Ada apa sedikit kita marah? Marah itu adalah teman syaitan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah kita. Kita kalau melihat ada kesalahan, kita boleh menegur, bukan dengan marah. Tegurlah segala sesuatu dengan kasih sayang. Kalau kita bisa menegur sesuatu dengan kasih sayang, hasilnya saya kira lebih baik daripada kita menegur seseorang dengan amarah atau dengan marah. Insya Allah, dengan kita sabar dan kita bisa menahan amarah kita, kita akan menjadi manusia yang baik dan manusia yang dicintai oleh makhluk-makhluk Allah, dicintai pula oleh Allah pencipta semua makhluk, dan dicintai oleh manusia terbaik yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih amalan, mulai hari ini tolong jaga setiap hari baca qul huwallahu ahad 10 kali. Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Bahkan ada riwayat yang sahih, ketika ditanya oleh Rasul, "Mengapa kamu baca ayat ini dan suka mengulangi?" Kata beliau, "Aku cinta surah ini karena membahas sifat Allah." Qala Rasulullah bersabda, "Percintaanmu terhadap surah ini menjaminmu masuk surga." Allahu Akbar. Makanya mulai hari ini Bapak Ibu, amalannya 10 kali baca qul huwallahu ahad setiap hari. Tidak harus di masjid, boleh di jalan, naik motor, jalan kaki, dimanapun kita berada. Ada orang ngomong, hidup saya berat, hidup saya berat, hidup saya berat. Jawabannya orang-orang soleh, saya cuma copy paste. Jawabannya para ulama, simple. Hidupmu berat karena kamu pikul. Hidupmu berat karena kamu pikul. Siapa kamu sehingga mau mikul hidup? Hidup itu bukan tugasmu mikul, tugasmu menjalani. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kamu pikir, jangan kamu bawa ke hati. Tugasmu menjalani, selesai. Jangan dipikir, jangan dijadikan beban, jangan dipikul, pasrahkan. Makanya orang keluar doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, minta tolong sama Allah. Aku udah serahkan kepada Allah. Yang punya usaha, yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakonono, selesai. Enak atau? Paham? Akhir zaman ini banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang bingung, masalahnya tak kunjung selesai, hajatnya tak kunjung terwujud. Daripada bingung, ambil air, wudhu, tunaikan sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas. Setelah itu minta ampun sama Allah, berzikir, baca sholawat, bersyukur, tahmid, kemudian baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala punya Ismullahil A'zam, nama yang agung. Idza du'i bihi, kalau seseorang itu, kalau Allah dimintai dengan doa tersebut, ada orang yang berdoa dengan baca doa tersebut ajab, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Yaitu adalah 2 ayat yang ada dalam surat Al-Imran, ayat 26 dan ayat 27 surat Al-Imran. Baca 2 ayat tersebut, setelah baca itu mintalah
kepada Allah hajatnya apapun, dan yakinlah pasti kabul. Ada 3 yang pasti, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Kullama zadatis sadaqatu zadar rizqu. Setiap kali sedekah bertambah, rezeki pasti bertambah. Pasti sedekah bertambah, rezeki bertambah. Wa kullama zadal khusyu'u fi salati zadatis sa'adatu. Setiap kali khusyuk bertambah, kebahagiaan hidup pasti bertambah. Bertambah khusyuk, bertambah bahagia hidup. Wa kullama zada birrul walidaini zadat taufiq fi hayatik. Setiap kali bertambah bakti kepada orang tua, bertambah bakti kepada ibu, kepada ayah, zadat taufiq fi hayatik. Maka taufik pun bertambah dalam hidupmu. Taufik artinya nafsu inginnya ke kiri, Allah menyuruh kita ke kanan. Keinginan Allah dengan keinginan kita, kita ikutkan keinginan kita dengan keinginan Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh. Intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.